23 orang, mereka diminta masing-masing 15 juta. Berarti total yang akan masuk ke rekening totalnya harusnya 345 juta. Kemudian telah terjadi pungutan biaya penempatan di luar ketentuan. Jadi sudah prosesnya tidak resmi, dilakukan juga pungutan. Pungutan liar yang dilakukan oleh saudara H dan saudari SS. Nah, dua inisial ini yang saya katakan dua ASN ya, pegawai di kantor BP2MI Pusat. Ya. Kemudian kondisi ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penerimaan dana, biaya proses working permit, dan visa kerja untuk bekerja di Polandia yang dibuat antara saudara SHM, saudara E, dan saudara SS, saudari SS. Di mana dalam menyusun konsep surat pernyataan tersebut melibatkan saudara H. Saudara H menawarkan jasa kepada stakeholder dengan maksud membantu mempercepat tercapainya tujuan, yaitu penempatan siswa ke negara Polandia yang dibantu oleh saudari SS dalam mengelola uang muka dari LPK Brilliant. Saudari Ayu Desi, ini dari LPK Brilliant, saudari Ayu Desi. Baik secara tunai maupun transfer sebanyak 255 juta. Jadi uang yang sudah masuk transfer ini sebagai uang muka. Ternyata terkirim 255 juta. Dan uang tersebut terbukti dalam transfer milik saudari SS. Yang sebetulnya dimintakan kepada setiap calon pekerja berapa orang ini? 15 orang, 23 orang. Mereka diminta masing-masing 15 juta. Berarti total yang akan masuk ke rekening totalnya harusnya 345 juta, tapi baru masuk 255 juta, berarti nanti informasinya setelah dikirim gitu ya. 90 juta lagi ditransfer untuk genap keseluruhan menjadi 345 juta. D. Telah terjadi praktek pemberian gratifikasi kepada ASN BP2MI Pusat dalam proses penempatan CPMI siswa LPK Brilliant ke negara Polandia dengan skema P2P melalui P3MI, PTMMM, dan skema perseorangan mandiri ke negara penempatan Polandia melalui Turki. Adanya penerimaan gratifikasi hadiah imbalan oleh saudara H dan saudari SS selama kunjungan ke Denpasar sebanyak 4 kali berupa tiket penerbangan tujuan Jakarta Denpasar Jakarta, penginapan selama perjalanan di Denpasar, dan oleh-oleh dari P3MI, PTMMM, dan LPK Brilliant dari saudara Win dan saudari AY. Ya. Saudara H juga menerima uang dari saudari SS secara transfer. Ya. Yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi saudara H ini tidak hanya uangnya yang ditransfer lewat saudari SS, jadi dikoleknya di rekening saudari SS ya. Selama ke Bali, saudara H juga menerima fasilitas tiket, kemudian juga penginapan, ya, oleh-oleh dan sebagainya. Oh tadi sudah, mohon maaf. 6. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh saudara H dan saudari SS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa A. Hukuman disiplin berat kepada saudara H berupa pemberhentian dengan hormat. Ya. Tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi kami mengambil langkah sanksi berat untuk, sekali lagi tadi ya, melakukan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. B. Hukuman disiplin berat kepada saudari SS berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ya. Jadi dia tidak memiliki jabatan selama 12 bulan, saudari SS. 7. Selain sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, saudari H dan saudara H dan saudari SS diwajibkan mengembalikan dana ya yang sudah diterima dari PMI
yang saya sebutkan tadi jumlahnya sebesar 255 juta. Jika terkait masalah hukum, tentu ya, itu menjadi tanggung jawab institusi lain. Jika para PMI dan LPK merasa keberatan, ya, jika ini akan dilanjutkan ke masalah hukum, ya tentu kita menghormati proses itu dan kita tentu tidak bisa untuk menghalang-halangi hak setiap warga negara untuk melaporkan masalah ini menjadi masalah yang harus diproses secara hukum. Poinnya, saudara-saudara sekalian, hari ini kita membuktikan bahwa apa yang kita kritik keluar selama ini terkait penempatan-penempatan tidak resmi itu juga harus menjadi bagian kritik secara internal. Apa yang selalu saya sebutkan berulang-ulang dalam setiap kesempatan bahwa ada oknum-oknum brengsek ya, yang mengambil kesempatan dalam praktek-praktek penempatan ilegal di institusi lain. Secara fair saya juga selalu mengungkap bahwa ada juga oknum-oknum brengsek di institusi yang saya pimpin. Dan apa yang kami lakukan melalui konferensi pers ini sebagai bukti bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam penempatan ilegal itu juga ada di institusi yang saya pimpin, di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tegas kita mengambil sanksi yang sangat keras dan sangat berat sebagaimana yang disampaikan tadi.